السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركة. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sembari kita beriktikaf di rumah Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang kepada kita, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita berupaya untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Selawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sosok manusia yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah. Semoga nanti pada saat kita hari dibangkitkan, kita tidak dipalingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka upaya yang kita lakukan adalah senantiasa untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam Sunan Baihaqi dijelaskan bahwasanya orang yang paling dekat denganku di hari akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, di mana insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas dosa besar yang ke-37. Di mana Imam Az-Zahabi menempatkan dosa besar yang ke-37 itu adalah Al-Mannan. Al-Mannan merupakan orang yang suka ungkit-ungkit. Orang yang suka menyatakan jasanya. Orang yang mengatakan orang yang paling berjasa, orang yang paling banyak berbuat kebaikan. Di mana beliau mengutipkan sebuah ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal athar kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul 'azim. Di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Panggilan itu tidak akan pernah menunjukkan sesuatu yang dipanggil dan yang memanggil kecuali memang hubungan yang baik. Maka pada saat kita dipanggil oleh Allah, maka ini adalah posisi kita itu adalah orang yang memang dicintai oleh Allah. Tidak mungkin seandainya orang yang tidak dicintai itu akan dipanggil. Misalnya saya mencintai Bapak Ibu mencintai saya. Tentu Bapak Ibu akan mengundang saya, akan memanggil saya. Ustadz, datang ke rumah ya. Itu dipanggil. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada hubungan yang
yang baik. Dan ini yang harus kita pahami hari ini. Pada saat Allah memanggil kita, itu menandakan Allah sayang sama kita. Kenapa ayat-ayat Al-Quran itu tidak tersentuh dengan hati kita? Karena kan kita tidak tahu apa maknanya. Seharusnya begitu kita dipanggil oleh Allah, kita harus berbangga diri. Kenapa? Karena Allah menyayangi kita dan Allah memanggil kita. Maka ini adalah sebuah hubungan yang baik antara Allah dengan kita. Dan di sini yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Pada saat panggilan itu ada dua kemungkinan. Memerintahkan atau menerima larangan. Dan dalam ayat ini Allah mengingatkan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Apa itu? La tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan, sia-siakan sedekah kalian itu, yaitu dengan menyebut-nyebut, ya, mannun adalah menyebut-nyebut, wal adha, menyakiti. Dua hal ini diantara hal yang dilarang oleh Allah kepada donatur, kepada muhsinin, kepada orang yang berbagi. Bagaimana yang dimaksud dengan man? Mannun itu adalah mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit. Banyak sekali hari ini praktek itu terjadi dan itu tanpa disadari. Pada saat dikatakan Bapak sukses sekali sudah ya, luar biasa Bapak, perjuangan Bapak membantu orang. Tapi sayang sebulan itu ya, udah Bapak bantu, sama sekali nggak ingat sama jasa Bapak. Nyanyi, nyekan kep damang bekerja, udah mulai masuk. Kalau bukan saya dulu yang kawinin dia, mana mungkin dia bisa seperti itu? Mana mungkin dia bisa sebahagia itu rumah tangganya? Saya yang cariin istri untuk dia. Mulailah semuanya. Mulai harus keluar lambang jasa yang harus kita berikan kepada orang tersebut. Kalau perlu kita print sertifikat tanda jasa untuk orang tersebut. Ini yang dimaksud dengan mannun. Dan Allah melarang. Tidak dibenarkan seseorang itu untuk pada saat dia sudah bersedekah melakukan kebaikan, maka dia mengungkit-ungkit kembali kebaikannya. Kalau bahasa Aceh, ya, orang yang sudah bersedekah mengungkit-ungkit kembali itu namanya dengan pure sengke. Ya. Kalau kita mengungkit-ungkit kembali, yang pure sengke hanya buka-buka ya. Tidak boleh. Begitulah orang Aceh memberikan sebuah gambaran aib. Padahal apa urusan pura singke? Ternyata siku ini memang penting, Pak. Pada saat kita mau duduk nggak bisa. Kalau seandainya di sini ada luka. Sehingga itulah keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat atau disebut juga dengan balancing. Sehingga apa? Dalam tatanan kehidupan masyarakat, apabila kita sering mengumbar kebaikan kita, orang nggak suka juga dengarnya. Ya, asik ngomong dia yang paling hebat, asik ngomong dia yang paling banyak bantu. Apa dibilang sama orang? Sang si kok nyantok zero yang nang bantu. Nggak baik. Maka Allah itu melarang agar apa? Agar tatanan kehidupan masyarakat sosial itu seimbang. Maka jangan pernah mengungkit-ungkit, ya. Bil manni wal adza, dan adza itu adalah menyakitkan. Bagaimana bentuk menyakitkan? Ini banyak terjadi dalam praktek pada saat misalnya katakanlah bapak-bapak sedang duduk di warung kopi, ya, duduk di warung kopi, ada orang minta sedekah, ya kan? Begitu minta sedekah, sedekah baca assalamualaikum katanya kan, apa dijawab sama orang yang duduk di warung kopi? Waktu dibilang assalamualaikum, dijawabnya dengan laki maaf pun, bukan dijawab salam. Seharusnya pada saat seseorang memberikan salam, kendati dia orang yang minta sedekah assalamualaikum, yang pertama dilakukan adalah responnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sedekah baju minta sedekah Pak, baru kita minta maaf. Jangan begitu udah kita kasih, berapa misalnya kita kasih, katakanlah kita sudah kasih sedekah, lalu kita ada pertanyaan, ada kuesioner 20 pertanyaan yang harus dia jawab, ya. Sehingga apa? Sehingga ini ngasih sedekah 2000, pertanyaannya 20 pertanyaan, nggak cocok, ya. Tidak cocok. Itu membuat sakit. Tapi kalau memang kita tidak mau kasih, minta maaf. Kalau mau kasih, ikhlaskan. Saya diajarin sebuah pengalaman penting sama senior saya, Tunku Taqiyuddin, Abu Taqi. Kalau duduk-duduk sama beliau itu, datang orang minta sedekah, nah, itu langsung dikasih. Saya bilang sama Bu, nutso ya. Kenal nggak itu Bu? Emang urusan apa kita sama kenal sama dia? Kalau mau ikhlas kasih, kalau nggak ikhlas nggak usah kasih. Seperti itu beliau bilang. Ya. Karena apa? Kami dosen itu suka membuat penelitian. Ya. Misalnya ada orang minta sedekah itu, kita kasih, kita suruh duduk, kita ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol lama, makan silahkan, hanya untuk mendapatkan informasi. Dan dia senang. Ya, apalagi misalnya udah siang, kena teh dingin, kan? Kena makanan satu piring, duduk ngobrol, dari mana Bapak? Nah, cerita dari jam berapa tadi. Dan saya pernah mewawancarai satu orang yang minta sedekah itu, satu hari pendapatannya 300.000. Saya bilang, itu udah kalah saya Pak. Saya mau kuboh Bapak mengajar. Dibayar 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian baru dibayar. Itu pun kalau lewat KJM. Kalau nggak lewat nggak dibayar kami. Saya tanya sama Pak Haji Amri. Ya. Dan banyak pendapatan mereka, besar rumah mereka, luas sawah mereka. Tapi jangan sakiti hati orang yang minta-minta. Kalau memang tidak mau, ya sudah, minta maaf saja. Jangan sampai ini saya kasih 2000 ya. Bapak rumahnya besar, asik minta sedekah, merepet lagi. Jangan. Kenapa? Itu adalah larangan dari Allah. Yang pertama menyebut-nyebut. Nah, menyebut-nyebut itu bisa juga seperti pada orang minta sedekah. Begitu dia masuk sekali, ya kan? Kita lama duduk di warung kopi misalnya di kafe. Masuk sekali lagi dia minta lagi sedekah. Tadi kan udah kan? Itu namanya mengulang-ulang menyebut-nyebut tentang kebaikan kita. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang berinfak hartanya dikarenakan untuk ria terhadap manusia. Ya, ria terhadap manusia, dan ini paling banyak terjadi sama orang kaya. Kalau orang miskin enggak. Apa yang mau dia riakan? Sedekah dia cuma 1.000 dan malu dia, maka ditutup seperti ini sedekahnya. Masuk 1.000. Kalau orang kaya enggak. Orang kaya celengan sama masuk ini. Seperti itu. Bahkan terkadang ria itu dalam hal hari ini lebih transparan, lebih nampak, lebih jelas. Misalnya orang membuat donasi, setelah membuat donasi, dia bagi-bagi donasi tersebut, ayo foto-foto. Ya, yang dikasih cuman 1 bungkus nasi, yang dipamer wajah orang. Boleh foto, tapi itu hanya untuk laporan internal kita. Atau boleh foto, tapi wajah orang kita kaburkan. Jangan kita jualan atas penderitaan orang lain. Banyak sekali hari ini seperti itu. Dan salah satu orang kaya, pada saat saya nasihatin tentang jangan ria pada saat sedekah, itu yang paling sulit Ustaz. Dia bilang seperti itu. Orang kaya, zakatnya Bapak Ibu, 1 tahun itu zakatnya itu 500 juta. 500 juta. Zakat dia. Waktu dia kasih zakat itu saya nasihatin. Bapak,
Mohon jangan ria pada saat memberikan zakat karena ini adalah amanah dari Allah. Dia bilang, itu yang paling berat, Ustaz. Karena waktu kita kasih itu seakan-akan itu adalah uang kita. Nyangkunyo jerih payah saya, capek saya kerja selama ini, capek saya berusaha dapat uang seperti ini. Timbul itu. Maka saya sering mengatakan kepada jamaah bahwasanya iblis pada saat dia menggoda kita dari segala sisi dan kita tidak bisa menggodanya sehingga kita tetap melakukan kebaikan, maka dia masuk dari sisi kanan. Begitu dia masuk dari sisi kanan, apa yang dia bisikkan? Yang dinamakan dengan syahwatul khafiyah. Apa itu syahwatul khafiyah? Bangga terhadap amal-amal saleh. Ibu-ibu kan pernah melihat kan menantunya dia gelar sajadah di rumah, dia sembahyang tahajud, sengaja enggak dilipat sama menantunya. Supaya apa? Bah mak tuan lung gedepu lung malim. Ya, ada yang seperti itu. Sengaja dia tidak mau lipat sajadahnya biar tahu dia sama mertuanya kalau dia menantu yang soleh. Nah, ini dibisikkan pada saat kita sudah tidak bisa melakukan kemaksiatan, maka iblis membisikkan kita. Untuk apa? Untuk melakukan amal yang baik tapi nanti bangga. Begitu juga dengan sedekah. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu seseorang itu bersedekah, maka dibisikkan. Coba lihat di Hagus Selatan. Berapa banyak orang yang kaya. Cuman Anda yang mau membantu. Karena Anda orang yang paling ringan tangannya. Itu masalah goda-menggoda itu serahkan sama iblis. Ya. Memang itu profesional dia. Sehingga kita terjebak hari ini dengan godaan tersebut. Padahal Al-Quran sudah mewanti-wanti kita jangan bersedekah untuk ria. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa? Karena orang yang melakukan mannun wal adza dan ria'an nas itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kalau dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Kenapa? Perlu kita publish sedekah kita? Tidak, karena itu sudah tercatat secara resmi dalam buku catatan Allah. Jadi apapun kebaikan hari ini yang kita lakukan, jangan pernah kita publish. Enggak perlu orang tahu tentang kebaikan kita. Dan hari akhirat itu menunjukkan apa? Motivasi kita untuk melakukan kebaikan. Kendati orang yang kita bantu itu tidak pernah lagi ingat sama kita. Tapi kita tetap terus berbuat baik sehingga kebaikan itu terus berkesinambungan yang akan kita lakukan. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang melakukan perbuatan seperti tadi itu diibaratkan oleh Allah seperti adalah debu yang berada di atas batu. Pernah melihat, karena saya orang Sawang, maka saya sering melihat batu di sungai Sawang. Kalau di atas sungai itu ada debu, di atas batu itu ada debu. Begitu kita siram air, hilang semua debu. Enggak ada yang tersisa sedikit pun. Begitulah lemahnya amal yang kita lakukan tersebut. Semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang memberikan sedekah tapi mengungkit-ungkit, yang memberikan sedekah tapi dia itu membuat sakit hati orang, yang memberikan sedekah tapi dia karena ria, itu diibaratkan oleh Allah bagaikan debu di atas batu dan diguyur dengan air hujan sehingga selesai semuanya, bersih semuanya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Bermakna apa? Ayat ini itu akan menjadi hidayah bagi kita. Bukan dikarenakan bagus saya berbicara, tapi ini adalah
pintu iman yang ada sama jamaah, sehingga pas saat saya baca ayat ini itu bisa diterima. Ya Allah, ternyata saya selama ini seperti itu. Maka lindungilah saya, jagalah saya agar apa? Agar saya tidak berbangga pada saat bersedekah, agar saya tidak menyakiti hati orang pada saat bersedekah, agar saya tidak memungkit-mungkit. Begitu kita teringat, dipancing sama teman tentang jasa kita yang luar biasa, langsung kita ingat ayat ini. Karena itu akan menjadi hidayah. Tapi kalau ini sudah kita dengar namun tidak bisa bermanfaat bagi meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, berarti dia tidak menjadi hidayah bagi kita. Bukan berarti Allah tidak memberikan petunjuk. Petunjuk itu sudah ada di depan kita. Tinggal kita yang tidak mau mengambil petunjuk tersebut. Ini kan guideline. Ini adalah petunjuk jalan hidup. Tapi orang tidak mau mengambil, menandakan bahwasanya dia kepingin sesat dalam hidupnya. Tapi kalau dia kepingin lurus dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah membuang-buang, menyia-nyiakan tentang pedoman hidup tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis, hadis Rasulullah SAW, Sahih Muslim, hadis nomor 106. Wa fi hadis sahih, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 3 golongan yang mendapatkan ancaman dari Allah. Yang pertama, la yukallimuhumullah, tidak bisa berdialog dengan Allah, ya. Wa la yanzuru ilaihim, tidak bisa menatap wajah Allah. Wa la yuzakkihim, dan tidak disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan dia konsekuensinya orang tersebut, golongan tersebut akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ingat baik-baik, ada 3 golongan. Yang pertama, tidak berbicara dengan Allah. Siapa yang paling sering berbicara dengan Allah? Musa. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak berbicara dengan Allah. Saking senangnya Allah berbicara dengan Musa, ya, Allah menanyakan, apa yang di tanganmu wahai Musa? Udah tahu, udah pastilah Allah tahu yang dipegang sama Nabi Musa itu adalah tongkat. Tapi ditanya juga sama Allah. Coba bayangkan bagaimana Allah senang berbicara dengan Nabi Musa. Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang dipegang sama Nabi Musa. Bahkan di dalam hati kita pun Allah tahu. Tapi kenapa Allah menanyakan? Ini menunjukkan keakraban antara Musa dengan Allah. Dan salah satu nikmat yang paling besar di hari akhirat, pada saat kita berdialog dengan Allah, kita berbicara dengan Allah. Uronyo hari ini, kalau seandainya kita dipanggil sama Pak Geci saja, diajak ngobrol, bahagia. Ini saya ingin ceritakan, kenapa jalan tol itu batal. Karena masyarakat tidak mau membebaskan tanahnya. Kemarin Pak Bus, PJ Gubernur, melakukan audiensi langsung dengan masyarakat. Turun, begitu beliau jadi PJ, turun ke lapangan. Digusuknya arung masyarakat. Ya, digusuknya arung masyarakat. Ayah nuju tanah road. Ayah kasih tanahnya ya. Kalau ayah minta lebih mahal nggak bisa, karena kita punya standar pembayaran. Tapi saya bisa menjanjikan pemerintah Aceh akan memberikan rumah tambahan kepada setiap orang yang membebaskan tanahnya. Diajak ngobrol, apa dibilang sama masyarakat? Kabareh Pak Gu. Nah, kamu juk dano. Maka itu sebabnya tol disambung kembali. Kalau dulu tidak ada pendekatan, kemah kehina, mati kehina, tak ada pendekatan. Ini bayangkan, yang berbicara dengan kita hari akhirat itu adalah Allah. Ini adalah sebuah kenikmatan. Bapak ibu akan mengungkapkan semua keluh kesah. Apa keluh kesahnya? Yang suami mengatakan, ya Allah, terima kasih banyak, Engkau telah memasukkanku ke dalam surga. Apa penderitaanmu yang paling berat wahai suami? Dijawab sama suami, saya paling berat pada saat istri merepet, ya Allah. Misalnya seperti itu. Nah,
Si istri juga seperti dia mengungkapkan rasa sayangnya, rasa sakitnya, bagaimana nikmatnya masuk surga. Apa penderitaanmu paling berat? Dia bilang, pada saat suami tidak memberikan saya nafkah, ditinggalin saya berjuang hidup membesarkan anak saya, maka hari ini adalah nikmat. Itu semua dialog kita dengan Allah. Maka orang yang tidak akan berdialog dengan Allah, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak akan melihat Allah di hari akhirat. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat Allah. Hari ini nikmat Islam itu besar, tapi nikmat melihat Allah itu jauh lebih besar. Wala yuzakkihim, dan dia tidak akan sucikan, walahum azabun alim. Yang pertama adalah al-musbilu izarah. Ini harus diluruskan. Musbil adalah orang yang memanjangkan kain bajunya. Hadis ini dimaksudkan adalah Abu Bakar menanyakan sendiri, apakah aku termasuk orang tersebut wahai Rasul? Tidak, engkau. Abu Bakar bajunya panjang melewati mata kaki. Ya, melewati mata kaki. Abu Bakar menanyakan, apakah aku termasuk dalam musbil wahai Rasulullah? Tidak. Ini menunjukkan apa? Larangan musbil, isbal itu adalah larangan untuk tafakhur, larangan ria, larangan prestise hari ini, yaitu berbangga. Bukan berarti larangan tersebut adalah tidak boleh pakai pakaian di bawah mata kaki. Dulu orang yang pakai pakaian di bawah mata kaki adalah orang yang sombong. Karena dalam keadaan ekonomi yang miskin, tidak mempunyai pendapatan, tapi dia melebihkan kainnya agar apa? Agar dilihat oleh masyarakat bahwasanya dia orang yang punya kelebihan. Hari ini berapa banyak antara orang yang pakai kain cingkrang tapi dia bangga dengan pakaiannya. Ya, apalagi waktu keluar model celana cingkrang yang dipakai oleh artis. Salah seorang ustaz bilang kepada saya, "Lihat ustaz, semua orang sudah mulai bersunnah." Saya bilang, "Itu bangga enggak?" Kalau bangga itu termasuk dalam isbah. Saya baca hadis ini, bukan saya bilang ini. Tahun 94 sudah baca hadis isbah. Dan itu mendapatkan penjelasan dari Yusuf Qardawi langsung. Beliau menjelaskan bagaimana maksud isbal tersebut adalah tidak ada rasa bangga maka tidak apa-apa, tidak ada ria tidak apa-apa. Sehingga dalam beberapa hadis yang lain dikatakan bahwasanya orang yang paling lama akan diazab dalam di hari akhirat itu adalah orang yang miskin atau orang yang biasa-biasa saja, tapi dia menggunakan barang dan jasa, dia mengkonsumsi itu dikarenakan prestise. Misalnya seperti saya, kehidupan saya biasa-biasa saja. Tapi kalau seandainya saya niat tadi pakai baju jubah ini di rumah, ini nggak ada orang lain yang pakai haramain ini kecuali Ustaz Amanhur di rumah. Nyan gak azab li Allah paling trip. Ya. Begitu juga dengan ibu-ibu, begitu keluar jilbab baru, mukena baru begitu pakai apa niatnya? Ini dihagu ini baru saya pertama yang ada mukena ini. Ini yang dinamakan dengan isbal. Menggunakan pakaian, mengkonsumsi barang dan jasa dikarenakan prestise, dikarenakan berbangga. Padahal orangnya biasa-biasa saja, padahal orangnya miskin. Ini harus diluruskan. Bagi yang percaya dan meyakini isbal itu harus, silahkan. Tapi jangan jadi panitia surga atau panitia neraka. Ya. Yang kedua al-mannan, yaitu orang yang mengungkit-ungkit terhadap kebaikannya. Dan yang ketiga sil'atuhu bi khalfil kadhib, orang yang berjualan tapi dengan dusta, dengan sumpah palsu. Tiga hal ini, pekerjaan ini, job ini, itu mereka tidak akan pernah dapat berbicara dengan Allah, menatap Allah, dan tidak akan pernah disucikan oleh Allah. Semoga ayat dan hadis ini bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.